Seperti apa Bang? Bisa dijelaskan? Ya, per tanggal 21 itu dapat kami pastikan setelah kita lakukan konfirmasi ke tim penuntut umum bahwasanya sejak tanggal 28 Mei hari Rabu 28 Mei itu sudah dinyatakan berkas P21. Artinya ada pernyataan dari JPU pada penyidik bahwa berkas lengkap secara material dan formil maupun material, sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban atau disidangkan di depan majelis, gitu kira-kira. Minggu lalu belum libur. Perubahan tahap 2-nya sendiri gimana Pak? Untuk tahap 2 ini masih menunggu kabar dari JPU-nya, karena informasi antara koordinasi penyidik dengan penuntut umum bahwasanya informasinya kitanya itu lagi dalam proses dirawat di rumah sakit Polri di Bayangkari atau yang dirujuk oleh penyidik. Jadi penuntut umum belum bisa memastikan kapan, karena penuntut umum juga kan harus proses penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harus kondisinya sehat sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya, baik badannya dalam kondisi sakit. Silakan nanti teman-teman penyidik seperti apa kondisi fisik yang bersangkutan atau tersangka. Berarti bisa dipastikan pelimpahan tahap 2 belum dapat berjalan lantaran salah satu tersangka sakit? Iya, informasi terakhir begitu. Per kapan? Informasi yang saya dapat sebelum kita konferensi ini, saya pastikan bahwa informasi itu dari penyidik sumbernya, bahwa sakitnya kapan saya bisa pastikan. Silakan teman-teman. Yang kemarin kan ada petunjuk dari jaksa kepada pihak polisi terkait ini Bang ya. Apakah sudah dijalankan Bang, termasuk pemeriksaan terhadap 2 terlapor lainnya itu Bang? Itu udah masuk materi ya, tidak bisa ya. Nanti aja di persidangan sama-sama kita lihat. Tapi secara formil dan material bahwa dua berkas perkara ini, salah satunya yang NM ini, itu sudah dinyatakan lengkap material formilnya, sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana di depan persidangan. Tapi 2 terlapor lainnya kan, karena ini dalam satu rangkaian, dalam satu laporan itu Bang, kan ada 4 terlapor. 2 sudah tersangka, 2 lagi kan masih berproses, dan terbaru kan ada petunjuk jaksa untuk melengkapi proses tersebut. Itu gimana Bang? Nggak ada bahasa petunjuk jaksa untuk artinya siapapun yang berpotensi untuk dimintakan keterangan, ya penyidik wajib untuk memenuhi petunjuk kira-kira dari jaksa. Nanti detailnya siapa yang dimintai keterangan dalam berkas perkara, barang bukti apa, keterangan siapa, itu di persidangan sama-sama nanti kita saksikan bersama. Gitu kira-kira ya, untuk 2 saksi yang Ya berarti 2 saksi tersebut belum bisa dipastikan bahwa akan ada penyelidikan lebih lanjut Bang ya? Tanya penyidik. Oke. Itu kira-kira. Ada lagi? Berarti ya kan posisinya di Polda atau di rumah sakit, apa dibantarkan apa? Kalau sakit statusnya normalnya dibantarkan oleh penyidik ya, karena sampai hari ini kan belum ada peralihan penahanan dari penyidik ke penuntut umum. Belum. Nanti peralihan penahanannya semenjak diserahkan melalui tahap 2 lah bahasa umumnya itu, penyerahan tersangka dan barang bukti. Beralihlah dia ke tahanannya JPU ya. Mulai dihitung lagi nanti. Tapi sejak kapan Pak berada di rumah sakit? Saya tidak bisa pastikan kapan, tapi informasinya dari JPU-nya saya pastikan kapan rencana teman-teman JPU untuk menerima melaksanakan tahap 2-nya ya. Informasi dari penyidik bahwa tersangka ini masih statusnya kondisi badannya tidak fit, jadi sehingga kita pastikan dulu untuk fit lah. Itu nggak ada waktunya Pak, maksudnya sampai tanggal berapa gitu maksudnya? Kan ada penahanannya nanti. Ini kan perpanjang lagi 2 Juni sampai 2 Juli informasi terakhir. 30 hari lagi ya? Ya, betul. Dari perpanjangan
PN kedua atau ketiga saya tidak bisa pastikan, tapi begitu dipastikan perpanjangan penahanan. Bang, ini kan perpanjangan Durasinya penahanan 30 hari. perpanjangan penahanan 30 hari ke depan ya. Iya, betul. Nah, lalu kalau dalam 30 hari ke depan belum juga pelimpahan tahap 2, itu bagaimana? Nanti kita lihat masih ada peluang perpanjangan penahanan lagi kan yang punya penyidik. Kalau ada ya perpanjang lagi. Tapi apa sih Pak alasannya sampai saat ini diperpanjang lagi dengan elektronik 20 hari? Alasan penahanan sebenarnya semenjak P21 itu ya JPU berharap ini segera dilimpahkan kan, sehingga jaksa akan mempermudah untuk menyusun dakwaan, untuk dilimpahkan ke pengadilan, minta jadwal sidang, minta penetapan majelis dan hari sidangnya. Itu kan mempercepat proses persidangan. Tapi kondisi tersangka ini kan masih sakit, jadi kita juga tidak bisa pastikan. Ya, penyidik dan penuntut umum pasti maunya cepat. Pak, gimana kalau dengan yang itu asistennya Ismail? Sama. Sakit juga? Enggak. Untuk NM-nya ya. Ya berarti kan harus bareng ya. Iya. Dua-duanya harus karena kan bareng. berkasnya sama. Pertimbangan JPU idealnya penuntutannya dilakukan bersama. Oke. Sebenarnya belum ada kabar lagi berarti setelah diperpanjang sampai bulan ini. Saya berkeyakinan ya sebelum habis ini ya mudah-mudahan ya bisa diselesaikan atau dilaksanakan gitu ya, tidaknya tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Maka nanti misalkan sakit lagi semenjak di ini ya kan jaksa juga ada kewenangan untuk merujuk, membantarkan atau ada permintaan dari PH atau keluarga. Berarti total masa perpanjangan penahanan itu sampai 130 hari. Ada tahapannya tergantung, ini kan ada pasalnya, pasal pidana umumnya ada, ITE-nya ada, terus juga ada TPPU-nya ada, jadi domain perpanjangannya